Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Gus Miftah akhirnya mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Dia menyatakan mundur bukan karena tekanan, tapi karena menghormati Presiden Prabowo dan seluruh masyarakat. Selama beberapa hari terakhir, Gus Miftah memang didoxing habis-habisan oleh netizen. Masyarakat mengajukan petisi lewat situs change.org agar dia dicopot dari jabatannya. Total penandatangan pada Jumat siang sudah mencapai 302.000 orang. Banyak orang memang sudah sangat marah. Dika Prakasa, warga yang menulis petisi itu, mengaku bahwa dia, sebagaimana para netizen tanah air lain, merasa perih dan sakit hati dengan apa yang dilakukan Gus Miftah pada Pak Sun Haji, si penjual THS. Bagi saya ini memang pelajaran penting bagi Gus Miftah. Dia mungkin sudah sukses dan namanya menjulang tinggi sebagai pendakwah. Dia juga menempati posisi terhormat sebagai utusan khusus presiden. Tapi dia sama sekali tidak pantas untuk menggoblok-goblokan dan mentertawakan seorang rakyat kecil dan menyuruh dia pergi hanya karena peserta acara berharap Gus Miftah membeli es teh yang dijajakan. Gus Miftah mungkin merasa terganggu karena saat dia berceramah, hadirin malah sibuk meminta dia membeli es teh. Dia mungkin kesal melihat kenapa di tengah hadirin ada seorang pria berjualan. Tapi dia sama sekali tidak berhak menghina si penjual dengan cara serendah itu. Presiden Prabowo sendiri sudah meminta Gus Miftah meminta maaf kepada Pak Sun Haji. Permintaan itu sudah dijalankan, Gus Miftah sudah mengunjungi dan meminta maaf, tapi kemarahan publik nampaknya tak mereda. Sebagian pihak langsung merasa serangan terhadap Gus Miftah ini adalah semacam karma. Selama ini Gus Miftah memang dikenal sebagai ustadz yang menarik dan lucu saat berceramah, tapi dia juga dikenal tidak pintar mengendalikan ucapan. Misalnya saja sekarang beredar kembali video tahun 2022 yang menampilkan bagaimana Gus Miftah menghina Yati Pesek yang menjadi sinden dalam pagelaran wayang kulit. Saat berinteraksi, Gus Miftah mengejek Yati dengan kata-kata yang sangat merendahkan. Dia antara lain bilang, "Saya bersyukur Bude Yati itu jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik ya jadi lonte." Dia juga mengolok-olok bahwa susu Yanti Pesek sudah expired, sudah kadaluarsa. Sangat kurang ajar. Walau sedihnya hadirin malah terdengar tergelak tertawa. Lantas ada pula video Gus Miftah menghina seorang pemuda pedagang kopi dalam pengajian di Magelang. Dalam video terlihat ada seorang pemuda yang mengulurkan tangan untuk bersalaman setelah mengantarkan kopi untuk Gus Miftah. Sang ustadz bersedia bersalaman, tapi dengan komentar pedas. "Pakai selamat segala. Aku dicarikan pasir dong buat membersihkan tangan 7 kali karena habis diajak salaman bocah nggak jelas ini." Sekedar catatan, membersihkan tangan dengan pasir itu lazimnya dilakukan ketika seorang muslim terkena kotoran yang tergolong najis. Selain dikenal suka sembarangan bicara, Gus Miftah juga diketahui tidak toleran terhadap keberagaman. Ini misalnya terlihat dalam kasus Lina Mukherjee tahun ini. Lina adalah selebgram muslim yang membuat konten di medsos yang menampilkan dirinya memakan babi dengan mengucapkan bismillah. Lina diserang berbagai kecaman termasuk dari Gus Miftah. "Makan babi itu urusan Anda, tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan," kata Gus Miftah dalam TikToknya. "Anda seolah-olah melawan larangan Allah itu dengan penuh kebanggaan," tegas Gus Miftah. Gus Miftah mengeluarkan pernyataan itu saat Lina hendak diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Lina akhirnya dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Sekarang ketika kasus Gus Miftah meledak, media mengutip Lina yang berkomentar sinis. "Dulu pas kasusku pertama kali mencuat, Gus Miftah adalah salah satu orang yang paling berkoar-koar dan mengutuk aku. Tapi walaupun aku dikutuk masyarakat, aku gak pernah menghina orang yang gak punya, apalagi penjual," tambahnya. Karena itu banyak pihak menganggap kesialan Gus Miftah kali ini merupakan balasan atas kekurang ajarannya dan ketidaktoleranannya itu. Namun selain kontroversi ucapannya, Gus Miftah juga dikenal karena kepeduliannya kepada mereka yang terpinggirkan.
Pria kelahiran Lampung 5 Agustus 81 ini tinggal di Yogyakarta. Dia dikenal menyiarkan dakwah ke tempat-tempat yang dianggap sebagai daerah hitam seperti lokalisasi prostitusi, klub malam, diskotik, atau pijat plus-plus. Ia mendapat julukan Ustadz Klub Malam atau pendakwah remang-remang. Media juga memberitakan ia kerap mengisi pengajian di lembaga pemasyarakatan. Dan di sana ia selalu menitip pesan bahwa ketika ada tahanan yang sudah habis masa tahanannya dan tak lagi diterima di masyarakat kampungnya, pintu pondok pesantrennya selalu terbuka untuk mereka. Tahanan kasus apapun yang sudah tak diterima, silahkan tinggal di sini, ungkapnya. Nama pondok pesantren ini juga terdengar unik, Ora Aji. Ora Aji adalah bahasa Jawa yang artinya tidak berarti. Gus Miftah menjelaskan setiap manusia tak berarti di depan Tuhan. Dia sendiri meraih sarjana pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2023. Banyak artis, tokoh nasional juga ikut mengaji di pesantren Ora Aji. Dikabarkan Deddy Corbuzier itu belajar Islamnya pada Gus Miftah sebelum akhirnya masuk Islam. Dalam Pilpres 2024 lalu, Gus Miftah menjadi salah satu anggota tim kampanye Prabowo Gibran. Dia menyatakan mengumpulkan 1.000 kiai kampung untuk mendukung Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai pendakwah dengan bayaran mahal. Kata akun X, Rumali Abbas, tarif ceramahnya tembus 50 juta rupiah buat 1,5 jam saja. Jadi tak mengherankan bila sekarang ia tajir melintir. Dengan latar belakang yang mengesankan itu agak menyedihkan bila sekarang dia justru tersandung kasus yang sebenarnya tak perlu terjadi. Gus Miftah tak berhati-hati. Dia harus sadar cara bercanda seperti yang dilakukannya tidak pantas dilakukan di sembarang tempat. Kalau itu dilakukan di kelompok terbatas pada orang yang ia sudah kenal dekat, itu mungkin tak jadi masalah. Bercanda di lingkungan kecil mungkin cocok. Tapi Gus Miftah lupa, ia bicara di ruang publik. Dia sama sekali tidak kenal siapa si penjual es. Dia bahkan tidak cukup kenal siapa yang hadir menyaksikan acara itu. Bisa dibilang Gus Miftah ini sangat tidak sensitif dan berempati terhadap perasaan orang yang diejeknya. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran baginya dan banyak orang lainnya agar lebih baik di masa depan. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.